Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya pemirsa, tidak hanya di Riau, viral juga di media sosial seorang warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa harus ditandu sejauh 12 km menuju puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Pasien terpaksa ditandu akibat jalan yang rusak, terjal, dan berbatu. Beginilah kondisi saat Nurdin, warga desa Lenggo, Kecamatan Bulo, wilayah terpencil di pegunungan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang sedang sakit dan hendak berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Warga terpaksa harus ditandu oleh puluhan warga menuju ibu kota kecamatan setempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien ini ditandu menggunakan sarung yang diikatkan pada sebatang bambu, lalu digotong bergantian oleh warga sekitar. Karena jaraknya yang sangat jauh, beberapa kali warga terlihat singgah di pinggir jalan untuk beristirahat sejenak, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju puskesmas setempat. Setidaknya butuh waktu hingga 4 jam membawa pasien ke tempat pengobatan terdekat. Kondisi jalan semakin rusak ini jika diguyur oleh hujan. Ya, sejak kapan warga desa Lenggo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus bersusah payah ke fasilitas kesehatan saat ada warganya yang sakit? Mengapa tidak ada jalan yang layak hingga kini? Melalui sambungan televideo kita terhubung dengan Muhammad Yusuf, warga desa Lenggo yang juga turut menggotong warga sakit ke fasilitas kesehatan. Selamat pagi Mas Yusuf, kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu. Anda ini turut menggotong warga yang sakit. Nah, sejak kapan warga ini harus saling menggotong kerabat mereka yang sakit untuk bisa mencapai fasilitas kesehatan terdekat? Ada suka nomornya. Ada itu. Dikasih kan dia? GPU Kak. Hah? GPU Kak, tanya Yusuf. Kamu? Mas Yusuf, Kasih kan nomornya. bisa mendengar Ya, suara selamat saya? pagi, Mbak. Iya. Ini sejak kapan Mas Yusuf warga harus saling menggotong antar kerabat mereka yang sakit? Karena kebetulan kemarin Anda juga salah satu yang menggotong ya? Iya, Mbak, izin kemarin apa yang sudah terlihat di media sosial mengenai masalah warga masyarakat Desa Lenggo yang ditandu dari Desa Lenggo menuju Puskesmas Kecamatan Bulo itu adalah sesuatu hal yang benar. Namun kejadian pada waktu itu hari Minggu sekitar jam 11 siang dilakukan oleh masyarakat setempat bergotong royong membawa menandu salah seorang warga, dalam hal ini Pak Nurdin, untuk berobat di Puskesmas Bulo. Kenapa kemudian ditandu? Karena ditandu sebab infrastruktur ini belum bisa dilalui roda 4 dalam hal ini mobil, sehingganya mau tidak mau ya harus ditandu, Mbak. Seperti itu. Oke. Ini sudah berapa kali hal ini terjadi? Maksudnya kalau ada yang sakit karena fasilitas kesehatan begitu jauh, akhirnya harus menandu. Dan sebenarnya bisa digambarkan juga kondisi desa Lenggo tempat Anda tinggal itu seperti apa sih memangnya, Mas? Mas Yusuf? Ya, Mbak, jadi Iya. Desa Lenggo ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Bulo dari 9 desa. Desa Lenggo ini beda dengan geografis yang ada di desa lain yang ada di Kecamatan Bulo. Nah, Lenggo ini jarak tempuh jalan poros menuju ibu kota Kecamatan Bulo kurang lebih 12 km. 12 km ini itu tadi belum bisa dilalui roda 4 dalam hal ini mobil. Sehingganya dari dulu sampai sekarang, sejak keluarga masyarakat Desa Lenggo ingin berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, ya harus dilakukan dalam hal ini menandu oleh masyarakat itu sendiri dalam hal keluarga pasien, keluarga orang sakit itu. Begitu, Mbak. Oke, apakah tidak ada perhatian begitu dari pemerintah daerah tersempat mengenai hal ini, Mas Oh iya, Yusuf? Mbak. Soal perhatian, Pemda Polewali Mandar selaku tuan rumah, alhamdulillah sudah banyak memperhatikan baik dari segi kesehatan, dari segi lainnya, pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya kami selaku masyarakat Desa Lenggo masih butuh diperhatikan dalam hal infrastruktur ini karena
infrastruktur ini kurang lebih penghubung kurang lebih 12 km dari Desa Lenggo menuju ibu kota Kecamatan Bulo. Ini perlu dibenahi karena saya paham infrastruktur ini adalah bagian dari sumber kehidupan masyarakat Desa Lenggo itu sendiri. Artinya apa? Bahwa masyarakat Desa Lenggo ini berpenghasilan coklat, kopi, cengkeh, kemiri. Tetapi kalau misalkan itu panen bagaimanapun banyaknya, kalau tidak bisa diangkut keluar untuk dijual dan lain sebagainya, ya mau diapa? Artinya apa? Bahwa kesimpulannya memang dibutuhkan infrastruktur ini sebagai pendukung ekonomi pedesaan. Pemda Polewali Mandar sebagai tuan rumah hal ini, infrastruktur pedesaan yang ada di Desa Lenggo sudah cukup memperbaiki. Namun kami belum, artinya Desa Lenggo ini, masyarakat Desa Lenggo ini masih butuh diperbaiki. Gitu Mbak. Artinya belum cukup ya Mas Yusuf, karena ternyata tidak hanya mengganggu untuk mencapai fasilitas kesehatan juga, tapi juga mengganggu perekonomian di sana. Kalau begitu, kapan misalnya terakhir kali ada proyek jalan atau perbaikan jalan atau penambahan jalan di Desa Lenggo sendiri? Ya, melalui pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kalau saya tidak salah tahun 2020 kemarin, jalan penghubung antara ibu kota Kecamatan Bulo menuju Desa Lenggo ini sudah diperbaiki, dicoba dibuka kembali oleh Pemda. Namun lagi-lagi terhambat diakibatkan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan, memberhentikan beberapa alat kemarin yang sementara beroperasi diakibatkan dengan alasan melewati kawasan. Pemda Polewali Mandar sudah punya niat baik, sudah punya itikat untuk memperbaiki, namun lagi-lagi ada dinas terkait yang belum sepaham mungkin, sehingganya dalam hal ini dinas terkait kemarin memberhentikan beberapa alat yang sementara beroperasi untuk pembangunan pembukaan jalan infrastruktur Desa Lenggo menuju ibu kota Kecamatan Bulo. Oke. Mas Yusuf, kalau Anda sendiri sebagai warga tuh melihatnya bagaimana untuk mencapai titik tengah tersebut begitu ya, akhirnya supaya ada perbaikan jalan dan bisa digunakan untuk mencapai ibu kotanya atau mencapai pusat kota terdekat, itu harus bagaimana Mas? Saya selaku warga masyarakat Desa Lenggo, harapan kami adalah harus Pemda dan stakeholder lainnya ini mesti duduk bersama dan harus sepaham niat untuk memperbaiki infrastruktur ini, termasuk Dinas Kehutanan, juga bapak-bapak dari DPR sebagai punya wilayah dan dinas-dinas terkait di dalamnya. Kalau Pemda Polewali Mandar ini sudah punya itikat baik untuk masyarakat Desa Lenggo, Mbak, saya kira seperti itu. Oke, kemudian fasilitas infrastruktur apa lagi misalnya di sana yang juga kurang dan patut mendapatkan perhatian, Mas Yusuf? Selain dari infrastruktur, saya kira juga yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah fasilitas kesehatan, dalam hal ini pustu. Kenapa kami masyarakat mengetahui bahwa aturan yang berlaku sekarang di masyarakat itu tidak boleh melahirkan di rumah, namun harus melahirkan di pustu. Tetapi saya lihat ini pustunya belum memadai sarana dan prasarananya, sehingganya ini juga perlu sekali perhatian khusus ini mengenai masalah kesehatan, yaitu fasilitasnya. Artinya kalau misalkan bisa diobati, disembuhkan di pustu, ya tidak usah dibawa ke puskesmas dan seterusnya dan seterusnya. Selain daripada karena ada hambatan untuk jalan, lebih baik sehingganya kalau bisa pemerintah ini lebih baik cepat menangani, memperbaiki ini kebutuhan masyarakat melalui dari kesehatan, termasuk pustu dan lainnya, Mbak. Gitu. Iya, artinya ada klinik kesehatan yang lebih dekat juga begitu ya dengan warga sehingga mudah diakses ketika dibutuhkan. Terima kasih Mas Muhammad Yusuf, warga Desa Lenggo, sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.